Tuhan memberkati. Ya. Nah, juga tidak lupa selamat pagi juga untuk, atau selamat siang atau selamat malam saudara yang mengikuti secara online, ya, baik di Australia maupun di luar negeri. Ya, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya langsung saja akan masuk kepada tema apa yang Tuhan ingin bicara kepada kita. Saudara, setiap awal tahun ya, saya selalu memberikan vision untuk 2021 atau visi untuk sepanjang satu tahun. Setelah berdoa minta Tuhan apa yang harus hamba sampaikan kepada umatmu, ya. Karena firman Tuhan adalah firman Tuhan adalah kuasa Tuhan yang bisa merubah, ya, mindset kita, bisa merubah karakter kita, bisa merubah segalanya sesuai dengan rencana waktu Dia mencipta kita. Kita dicipta sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan karakternya Dia, semestinya seperti itu, ya. Karena kita adalah ciptaan yang spesifik sekali dibanding dengan ciptaan yang lain yang Tuhan ciptakan, ya. Nah, untuk itulah pada pagi hari ini kita mau melihat, saudara, kalau saudara lihat dari gambar ini, saya tidak tahu apa kira-kira dalam pandangan saudara, ya, karena saya akan berbicara dari sini, ya. Saya lupa cuma di mana waktu itu tempatnya. Saya mendapati pohon seperti ini. Kalau enggak di Sulawesi Utara, di NTT, ya, di atas puncak gunung. Dan saya menjumpai seperti ini, saudara, ya. Betapa kuatnya ini. Kalau saudara lihat ini akar, ya. Ya, akar, ya. Ini bayangkan ini yang menopang ini semua, ya. Jadi kuat tidaknya sebuah pohon, ya. Tinggi kecilnya sebuah pohon, apalagi lebar, ya, sempitnya sebuah pohon, itu tergantung dari akarnya. Setuju? Ya kan? Sebab untuk sebuah pohon ini tingginya, wah, sudah sangat-sangat tinggi sekali. Ini banyak di hutan Amazon kayak seperti ini, tinggi sekali, ya. Nah, tinggi besarnya, kuat dan tidaknya tergantung dari the root, akar, ya. Nah, pagi hari ini kita lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memasuki 2021. Sebab 2021 ini, siapa yang bisa garanti bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020? Ya, it's hard to say. Ya. 2021 will be harder and harder and harder. Lebih sulit dan lebih sulit lagi. Ya, karena the Bible says about it. The end of the age, pada akhir zaman, dunia akan semakin sulit. Terrible time will come, akan sulit, saudara. Dan kita melihat sekarang, ya, how hard this life. So we don't know what happened this year, next month, next year, we don't know, ya. So this is the vision 2021. Be rooted and grow stronger in Christ. Berakarlah dan kuatlah dan semakin kuatlah di dalam, dan grow, ya, bertumbuhlah semakin kuat dalam Kristus. Jadi be rooted deeper and deeper in Christ, and then dari situ kita di build up stronger and stronger. Ini untuk menghadapi tantangan, ya. We will facing anything in 2021, ya. Kalau ini bisa kita jalankan dalam hidup kita masing-masing, saya percaya kita akan tetap sesuai dengan rencana Tuhan. Sebab hidup ini direncanakan oleh Tuhan, ya. Hidup kita sudah diplan, diprogram oleh Tuhan. Oke, kita langsung saja masuk kepada ayatnya. Oh, bentar, ada something, ya, dari visi tadi itu. Ada 4 important thing, ya, that must be observed, must be meditated, and must be applied into our life. Ada 4 hal yang harus kita
selidiki, kita lihat, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam hidup ini. Saya yakin, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang kuat seperti pohon yang ditanam dengan akar yang kuat, yang tidak tergoyahkan meskipun badai datang, meskipun angin kencang datang. It doesn't matter what storm, how great the storm come, but if we have rooted deeply in Christ, kita akan tetap berdiri dengan tegak. Amin. Nah, oke, 4 important thing ini yang akan saya bahas. Tetapi tidak mungkin dalam waktu satu preaching, satu kali khotbah saya bisa menyelesaikannya. This will be serial preaching. Oke. We look this verse. Kolosian 2:6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Yang pertama ini dulu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tidak semua orang bisa menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita di jalan-jalan aja coba tanya, you believe in Christ? Wah, dimaki-maki yang iya. Nah, kalau kita terima Dia sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, dikatakan di sini, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Ini yang pertama. Yang kedua kemudian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, seperti pohon tadi itu, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kata hendaklah ini sudah dari pertama, dari ayat 6, hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Kita lihat Tuhan, God has done His part. Dia sudah melakukan bagiannya. Dia datang, Allah yang menjadi manusia, God reincarnated to be a human, and then died upon the cross. Kemudian mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita, to save us, to redeem us from the penalty of sin. Dari akibat hukum dosa. Sudah selesai bagiannya. Makanya setelah kita menyadari itu, dan kita karena dengan pengorbanannya Dia, maka the grace of God diberikan pada kita. Karena itu adalah demonstrate of God's love, puncak dari demonstrasi kepada kasih Allah waktu Kristus digantung di atas kayu salib karena kita, karena dosa kita, because of our sin. Nah, He finished. Makanya waktu di atas kayu salib, it's finished, sudah selesai. Dia selesai melakukan bagiannya. Bagian kita, hendaklah, kalau kita menyadari bahwa kita telah menerima Dia sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, penebus kita, penolong kita, maka hendaklah, katakan, tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar seperti pohon tadi di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini siapa yang harus melakukan? Tuhan sudah selesai bagiannya. God has done His part. The fourth thing is our part, bagian kita untuk melakukan. Pertanyaannya, dari bacaan ini saja, bisa nggak kita mengandalkan orang? Nggak bisa. This must be our decision. Ini adalah keputusan kita. Kita nggak bisa mengandalkan orang. Kita nggak bisa mengandalkan pendeta. Kita nggak bisa mengandalkan guru. Kita nggak bisa mengandalkan penginjil. Kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Karena kita punya free will, everyone. Come on. We have free will. Kita punya hak kebebasan dari kedaulatan Allah, memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan kita masing-masing. Tapi 2021 ini Tuhan ingatkan kita lewat firman pagi hari ini. 4 hal yang harus kita lakukan.
Lihat, waktu gereja di lockdown, ya. Ini kan di lockdown, kan semua pada, makanya bangku-bangku kosong semua. Kita pun juga dibatasi. Lihat saudara, pada akhir zaman dikatakan firman Tuhan, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Kesulitan semakin bertambah-tambah. Jadi kita yang beriman semakin beriman, yang dekat kepada Tuhan semakin dekat kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan semakin berharap kepada Tuhan. Tapi yang kita yang setengah-setengah yang ini akan terhilang, saudara, terhilang. Kalau kita nggak serius benar dalam menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini, kita akan terhilang. Lihat, arus dunia, pengaruh dunia begitu kuatnya, dan kita tidak tahu mau dibawa kemana dunia hari-hari ini. Kita nggak ada yang tahu, saudara. Tapi kalau kita strong in Him, be rooted in Him, berakar kuat seperti pohon tadi itu, it doesn't matter apapun yang terjadi, digoncang, digoyang oleh badai, oleh storm apapun juga, kita akan tetap seperti gunung Sion yang tak tergoyahkan. Ini firman Tuhan, janji firman Tuhan. Aku akan menyertaimu, aku akan bersamamu. Nah, makanya, tapi dalam kenyataannya banyak orang takut, banyak orang khawatir dalam hidup ini. Iya apa ya? Jujur saja, apa masih ada ketakutan itu? Masih ada kekhawatiran itu? Kalau ada, ayo kita bertobat. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, roh kekhawatiran. Enggak. Tapi spirit of power, spirit of love and self-control, self-discipline. Itu yang Dia berikan. Roh yang membangkitkan kekuatan kita, membangkitkan kasih dan self-discipline, self-control atau ketertiban, ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Nah, saudara, ini saya ambil dari 2 ayat ini, 4 hal tadi itu, ya. Kita move on. Pertama, continue to live in Him, ya, dari Kolose 2 ayat 6 tadi itu. Kalau kamu menerima Dia, menerima Kristus sebagai Tuhan, maka dikatakan tetaplah live in Him. Dikatakan tadi apa itu? Tetaplah di dalam Dia. Nah, tetap dalam Dia berarti apa? Saya buka aja pada bahasa aslinya, saudara. Ya, the Greek verb, ya, ini kata kerja. Ya, dari bahasa peripateo itu artinya to walk. Ada 96 translation dari The New Testament, dari Perjanjian Baru. 93 terjemahnya itu adalah walk, berjalan. Jadi continue, berjalanlah bersama Dia. 2021 must be continue. Do not ceasing. Jangan stop. Berjalan terus bersama Dia. Sama seperti anak kecil ini. Ush. To walk with Him, with the Father. We know we are His children. Kita tahu kita diadopsi sebagai anak-anak. Dia sebagai Bapa kita. Berjalan bersama Bapa kita. Continue to live in Him, ya. Kata kerja peripateo artinya berjalan bersama Dia, mengikuti Dia, sama seperti anak kecil ini, ya. Dia ikut. Kalau dia terpisah, dia akan lost, dia akan kesasar. 2021, the vision that God gave to us. Continue to walk in Him. It doesn't matter what happened, just continue to walk with Him. Ada banyak sekali ayat-ayat penopang. Lebih baik aku pergi. Kalau aku pergi, aku bisa mengirimkan kepadamu Parakletos, seorang penolong itu, yang akan menyertaimu dan tinggal di dalammu selama-lamanya. Zaman Perjanjian Lama nggak ada yang bisa ditemani oleh
roh Tuhan hanya terhitung para nabi, para raja, dan para imam. Cuma 3 ini aja. 3 function yang Tuhan tunjuk ini dilengkapi dengan roh Tuhan. Tetapi sekarang kita zaman kasih karunia, by the grace of God, lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib, setiap kita diberikan roh penolong itu. He will be with you, live in you, and accompany you until the end of the age. The Holy Spirit, Parakletos. Dia nggak di bawah, nggak subordinate, dia satu level. Alon Parakletos, dalam bahasa aslinya itu Alon Parakletos, itu sejajar dengan Yesus, sejajar dengan Allah sendiri. Itu yang diberikan pada kita. Makanya saudara, kita harus mengimani, meyakini kita terima dia juga, the grace of God. We receive him because the grace of God, bukan karena kita. Because God doesn't want we are to be punished. Tuhan tidak ingin kita dihukum, masuk kepada penghukuman kekal. Sebab hidup ini kan cuma sementara, 60, 70, 80, 100 barangkali. Setelah itu eternal, selama-lamanya, mati selama-lamanya atau hidup selama-lamanya. Tuhan mencipta kita supaya kita tidak dihukum. Neraka dicipta bukan untuk manusia. Halo, bukan untuk manusia. Oleh sebab itulah sampai di puncak daripada titik kulminasi daripada demonstration the grace of God, yaitu Yesus Kristus datang sebagai manusia, mengorbankan hidupnya di atas kayu salib supaya kita bisa menerima anugerah, the grace, the love of God, dan also forgiveness, pengampunan. Sehingga waktu kita menyadari itu, kita dikatakan continue to live in him. Amin. Continue, jangan stop. Continue to live in him. Lihat, continue to walk within him. Paulus katakan begini kepada jemaat di Filipi, karena bagiku, setelah dia menyadari, dia hidup di dalam dia, rooted dalam dia, dia katakan, for to me to live is Christ and to die is gain. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terus, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Seolah-olah dia tanya kepada diri sendiri, tapi dia ngomong ini. Nah, ayat selanjutnya kalau saya nggak bukain, tapi saudara tentu tahu semua bahwa dia ada dalam dilema. Dia sudah sadar, ya, dia he realize, he gained the salvation already. Dia sudah mendapatkan keselamatan itu. He want to depart and together with Christ to gain the salvation. Makanya dia kata di sini, aku lebih baik, tapi yang mana yang harus aku pilih, aku nggak tahu. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku, nah ini, bekerja memberi buah. Ya. Dalam terjemahan New Living Translation, but if I live, I can do more fruitful. More fruitful work for Christ. So I really don't know which is better. Tapi dia katakan, it's better I go, I depart, living this world. There are many problems in this world, many temptation, banyak persoalan, banyak problem, banyak masalah dalam dunia ini. Lebih baik aku pergi. Tetapi kalau aku masih hidup, berarti aku harus bekerja memberi buah. Karena apa? Karena dia menyadari, karena dia realize. Ini luar biasa, saudara. Nah, makanya dikatakan di sini tadi, hendaklah. Ini adalah tindakan kita, saudara dan saya, yang accomplish, menggenapi seluruh rencana Allah ini. Setelah kita sadar, kita menyadari
bahwa kita mendapatkan keselamatan itu, maka dikatakan hendaklah engkau terus berjalan bersama Dia. Continue to walk with Him. Berjalanlah terus, hiduplah terus, ikutilah Dia terus. Siapa? Kristus. Karena Dia adalah gambar Allah yang hidup itu. Ibrani 1 ayat 3. Kolose 1:19. Dia adalah gambar Allah itu. Ketika Dia di dunia, Dia itulah yang dilihat. Citra wujud, cahaya kemuliaan Allah ada dalam Dia. Dialah yang harus jadi contoh. Nah, Dia yang harus jadi contoh, panutan dalam hidup ini. Tapi banyak orang, saudara, kita panutannya banyak manusia yang jadi idola kita. Come on, man. It's not right. Kalau manusia yang kita idolakan, kita akan kandas di tengah jalan. Percaya. Allah memberikan kedaulatan sepenuhnya kepada kita untuk membuat keputusan dalam hidup ini. Makanya saya selalu ajarkan, jangan pernah mengidolakan pendeta. Jangan. Pendeta itu manusia. Siapa? Saya sendiri aja, aduh, amit-amit mau jadi pendeta dulu. Saya nggak ada, saya. Benar. Karena apa? Sama-sama kita manusia. Cuma saya menyadari Tuhan, keselamatan ini sudah Kau berikan padaku. Cuma itu aja. Jadi kalau saya diberi kesempatan untuk melayani, saya melayani. Tapi waktu saya dipanggil pendeta waktu itu 3 tahun setengah, saya struggle dengan istri saya itu. Saya nggak mau, saudara. Terlalu berat, saudara. Tuntutannya banyak, apalagi anak-anak saya itu. Anak saya, I want to destroy this church itu. Anak saya pernah saksi, yang cewek itu. Betul, dia ada di sini anaknya. I hate, saya nggak mau jadi anak pendeta karena disasar terus, harus perfect. Di mana ada manusia yang perfect? Makanya jangan mengidolakan manusia. It doesn't matter dia penginjil besar, banyak berjatuhan, saudara. Kasihan. Ya. Continue to walk with Him, in Him. Itu Alkitab mengajarkan itu. Bukan, memang Rasul Paulus katakan, kopilah aku, copy me because I copy Christ, follow me because I follow Christ. Tapi yang jadi panutannya adalah Christ. Yang jadi panutannya bukannya akunya, Paulusnya, Christ. Aku bisa mengikuti karena aku mengikuti Christ, ikuti Kristus. Saya juga seperti itu juga. Saya nggak pernah ngidolakan pendeta, ngidolakan. Saya banyak punya guru-guru besar, tapi saya nggak pernah idolakan. Karena mereka hanya alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita. Tapi selebihnya, hendaklah. Nah itu, kata hendaklah tadi itu. Hendaklah kamu ini. Hendaklah kamu tetap terus berkelanjutan, continue, live with Him, walk with Him, to follow Him. Hendaklah, tapi terserah kita kan, mau continue apa enggak kan terserah kita. Makanya inilah pentingnya sebagai seorang decision maker. Kawan men, Roh Tuhan diberikan kepada kita, roh yang membangkitkan kekuatan. Ada power, ada kuasa. Firman ini juga ada kuasanya. Firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Kita diberikan kuasa untuk bisa menentukan hidup ini harus bagaimana. Tentunya mengarah kepada apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Amin. Manusia hanya dipakai untuk meneruskan saja, tapi selebihnya adalah masalah personal life dengan Dia. Saya cuma bisa menyampaikan aja. Tapi selebihnya lihat, waktu gereja lockdown, kita masing-masing di rumah kan, nggak bisa ibadah, nggak bisa mau ketemu juga nggak bisa. Masing-masing cari keselamatan sendiri-sendiri. Antara between you and God, that's all. Makanya jangan sekali-sekali berharap kepada manusia. Jangan mengidolakan siapa-siapa. Jangan. Kita akan ambruk nanti. Begitu idola kita kedapatan ciri aja sedikit, langsung sudah. Ya kan? Nah, saudara tahu sendiri yang maksud saya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tapi sebenarnya aku kepingin pergi, itu terusannya begitu.
bersama dengan Kristus. Tapi kalau aku masih diberi kesempatan hidup, berarti bagiku harus bekerja lebih lagi untuk bisa memberi buah. Nah, move on. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Nah, ini tadi. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang tadi yang saya maksud. Dia yang menyerahkan dirinya untuk kita. Makanya dia katakan oleh Paulus, kalau aku hidup, berarti bukan aku sendiri yang hidup. Karena hidupku, dikatakan dalam ayat lain, sesungguhnya sudah mati karena dosa. Karena setiap pelanggaran dosa pasti dihukum, nggak ada ampun. Saya sering katakan, berbuatlah baik, banyak ajaran, berbuatlah baik supaya dapat amal, beramallah, beribadahlah supaya masuk surga. Saya tanya sekarang, berbuat baik yang bagaimana bisa masuk surga? Amal berapa miliar dolar bisa masuk surga, bisa buka pintu surga? Nggak bisa, saudara. Satu pelanggaran dihukum. Adam dan Hawa pelanggarannya banyak nggak? Cuma satu. Ingat, Allah itu love, Dia kasih, tapi ingat Allah itu juga adil. Allah yang adil tidak bisa melihat dosa, pasti dihukum. Allah yang kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah itu adil, Dia nggak bisa lihat dosa. Makanya ini satu dilema diselesaikan lewat karya anaknya yang tunggal. Yesus berdiri di tengah-tengah kita. Dosa yang mestinya ditimpakan kepada kita, murka Allah yang mestinya ditimpakan kepada kita, Dia yang menerima, kita di belakangnya. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Dahsyat sekali. Saudara, saya rasakan hadirat Tuhan di tengah kita. Dahsyat sekali pengorbanannya bagi kita. He love you so much. Sehingga waktu Paulus menyadari ini, karena dia nyadari dosa itu pasti dihukum. Jadi perbuatan baik apa yang bisa kita lepas dari hukuman? Nggak ada ceritanya. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mana ada pemimpin agama yang berani seperti itu? Coba, agama apa aja? Akulah jalan, nggak bisa. Kita tahu pemimpin agama yang lain aja sampai saat ini masih minta didoakan supaya dia masuk surga. Nggak pasti dengan keselamatannya. Tapi kita dalam Kristus, kita pasti keselamatan kita. Yes and amin. Itu bedanya di situ. Dan saya mau beritahu juga, balik saya katakan, kekristenan bukan agama. Come on, bukan. Kekristenan adalah relationship. Makanya relationship-nya apa? Love. Kita katakan kita orang Kristen tapi nggak punya kasih. Bullshit, omong kosong. Karena kekristenan bukan agama. Agama nggak pernah menyelamatkan manusia. Agama terlalu banyak strict ini. Kita relationship. Makanya seorang percaya, saudara dan saya harus punya relationship between anak dan father. Karena kita telah diadopsi jadi anak, diangkat jadi anak karena Kristus. Dialah saudara sulung kita, amin. Dia yang sulung, Dia korbankan segalanya. Makanya waktu Dia bangkit, Dialah yang pertama bangkit. Nanti kita pun juga, memang tubuh ini karena dosa tidak akan bisa mewarisi kerajaan Allah. Tubuh ini penuh dengan dosa, harus mati kembali lagi kepada debu, tapi diberikan tubuh baru, tubuh yang penuh kemuliaan, persis sama seperti yang Kristus juga lakukan, karena Dia yang sulung yang pertama bangkit dari kematian. Di mana ada pemimpin agama yang sudah bangkit dari kematian sampai hari ini? Nggak ada. Amin. Move on. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau kita nyadari akan hal ini Paulus katakan, ya, bahwa setelah aku hidup, tapi bukan aku sendiri, tapi Kristus yang ada dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi aku harus tahu diri. Inilah kira-kira ngomong pasaran hari-harinya. Aku harus tahu diri. Karena Kristus sudah mati bagi aku. Jadi aku harus tahu diri. Jadi barang siapa jadi milik Kristus, ia telah menyalibkan,
daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita ini banyak nafsu, saudara. Ya, nafsunya besar. Benar nggak? Tapi dikatakan Roh Tuhan diberikan kepada kita, kita bisa mematikan keinginan-keinginan, nafsu serakah kita, nafsu kedagingan kita. Haleluya. Time-nya terus running. We run out of the time. Karena tadi saya katakan ada 4 poin yang akan kita bicarakan. Tapi dalam satu kali preaching begini tidak mungkin saya bicara menghabiskan semua session, saudara. Ya. Yang kedua, be rooted and build up in Him. Ya, lagi-lagi hendaklah kamu berakar. Siapa yang berakar? Kamu, saya. Dan apa? Di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Siapa? Ya saya. Makanya saya katakan kita tidak bisa mengandalkan manusia, tidak bisa. Kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Ini masalah relationship. Jadi pertama tadi, kalau kita menyadari kita telah menerima Kristus, ini karena anugerah, maka tetaplah berjalanlah bersama Dia. Ya, yang pertama tadi kan. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari kita bisa berjalan bersama Dia, maka kita harus rooted, kita harus berakar. Sehingga seperti pohon tadi itu, berakar semakin dalam kepada siapa? Kepada Kristus. Nah, saudara, ada banyak alegoris ya di dalam Alkitab ini. Yang alegoris ini apa ya? Indonesia kiasan ya. Kiasan yang diumpamakan manusia itu seperti apa? Seperti pohon, seperti bunga rumput. Sebentar ada ya bunga rumput itu, sebentar layu. Tiap orang itulah manusia. Seperti uap, itu alegoris semua. Manusia itu seperti uap, digambarkan Alkitab. Sebentar juga berasap, habis itu hilang tanpa jejak. Itu manusia. Kita pun juga seperti itu. Sebentar lagi ada lagi juga mati, sudah nggak ada lagi namanya, hilang dari peredaran. Itu manusia, hanya sekejap saja. Nah, juga digambarkan seperti pohon. Nah, bicara soal pohon ini tadi, makanya itulah saudara yang saya katakan dari itu, bahwa kita harus berakar. Supaya apa? Rencana Tuhan dalam hidup ini tidak gagal. Kalau kita berakar kuat seperti ini, saudara, seperti pohon ini. Lihat. Dia segini, tetapi dia akarnya sampai ke sini. Nah, dia masuk harus dalam supaya kuat menopang ini. Kita harus berakar ke dalam Kristus, lebih dalam lagi dalam Kristus. Begitu kita berakar dalam, kita akan bertumbuh semakin kuat. Makanya tadi saya katakan dari awal, besar tidaknya, kuat tidaknya sebuah pohon tergantung dari akarnya. Amin. Tergantung dari akarnya. Kalau akar kita kuat, semakin kuat, tertancap dalam kepada Kristus, maka kita pun akan menjadi satu seperti pohon itu, berdiri tegak bagaikan gunung Sion yang tidak tergoncangkan. Ada badai masalah, ada badai persoalan, ada badai problem. Kita ini menghadapi banyak sekali macam problem, apalagi tahun 2021 dengan pandemik ini yang nggak selesai-selesai. Saudara, semua pada ribet, semua pada, tetapi saudara, seperti yang saya saksikan kemarin, ya, bekas jemaat kita dulu yang ada di Jakarta, heran saya sampai nangis. Orang pada setengah mati, tapi saya diberkati Tuhan luar biasa. Makanya jalan-jalan terus, luar biasa. Saya katakan puji Tuhan. Saya rasakan pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Saudara, orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan itu baik dalam hidup ini, selalu dia pertama tetap to walk in Him, berjalan bersama Dia, hidup di dalam Dia, to follow Him, seperti seorang anak kecil yang mengikuti papanya tadi itu. Kemudian yang kedua, kita harus seperti ini, be rooted and build up in Him. Hendaklah kamu berakar. Siapa yang berakar? Ya, saudara dan saya. Kita sendiri yang harus berakar. Waktu kata-kata ini, katakan seperti ini, saudara, apakah kita bisa mengandalkan orang? Nggak bisa.
Ini masalah kita sendiri, decision kita. Ingin kuat dalam hidup ini, dalam menghadapi tantangan ini, berakarlah dalam. Ada badai, ada persoalan, pekerjaan, usaha mungkin. Kita janji firman Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kita. Ingat, 10.000 boleh rebah sebelah kiri kita, 1.000 sebelah kanan kita. Kalau Tuhan tidak membuat kita rebah, kita tidak akan pernah rebah. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata manusia, apa kata dunia. No. Our life not determined by the world or by other people. No. But by the word of God. Ini kan kata-kata iman. Waktu saya katakan ini, saya yakini dengan iman saya, dan Tuhan akan respect dengan iman kita. Maka saya katakan, sebesar berapakah iman kita, sebesar itulah Tuhan akan laksanakan. Kalau iman kita kecil, ya kita kecil, melihat mujizat itu kecil. Tapi kalau kita besar, percaya kita kepada Tuhan, iman kita 100% mengandalkan Dia, kita akan banyak melihat mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Namun kita ini dicipta dengan sesuai dengan rencana kehendaknya. Yang membuat kita itu keluar dari jalur itu kan karena kita sendiri, karena kita punya logika masalahnya. Tapi kalau kita taruh semuanya di bawah iman, wih, saudara akan melihat bagaimana Allah itu bekerja dahsyat sekali, saudara. I have run out of time. Kita akan teruskan. Ya, minggu-minggu depan masih ada berapa poin ya, saya belum buka ayat-ayatnya ini. Ini baru poin kedua ya, masih ada 4 poin tadi yang saya akan buka, karena ini serial preaching. Ini bicara tentang visi 2021, apa yang harus kita hadapi. Tuhan izinkan kita minggu depan kita bisa lanjutkan kembali ya. Jadi yang pertama tadi dikatakan apa? Hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Maksudnya adalah hendaklah kamu continue to walk in Him, continue to live in Him. Jangan sampai nggak continue. Nah, ada banyak orang up down, bentar continue, bentar lagi hilang, bentar lagi up lagi, bentar lagi down. No. Hendaklah kita tetap continue. Hendaklah kita tetap terus, saudara, hidup di dalam Dia, berjalan bersama Dia. Kekuatan itu akan nanti datang dengan sendirinya. Kekuatan dunia tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Kita berjalan dengan certainty, dengan satu kepastian, satu ketentuan bahwa Tuhan menyertai aku. Roh Kudus diberikan kepada kita, menyertai kita, tinggal dalam kita selama-lamanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia, di mana Tuhan tidak ingin tinggalkan kita seorang diri. Karena manusia ini gampang berubah-berubah masalahnya. Ya, tidak ingin kita, tapi kita punya certainty, satu kepastian dalam hidup ini. Sehingga apa jadi rencana Allah, jadilah sesuai dengan rencananya. Haleluya. Saya undang musician dan singer untuk bisa maju ke depan. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Renew, flowing from the grave that I found in you. Lord, I come to know. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away, be stripped away.
power of your love. Hold me close. Oh, mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Let your arms surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I will, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lead me on by the power of your love. Sementara musik mengalun dengan pelan, mari saudara kita hadapkan diri kita kepada Dia. Saudara, keberadaan kita bukanlah satu hal yang kebetulan, tapi semua dalam rancangan Tuhan. Demikian juga kalau pada pagi hari ini kita bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ini pun juga bagian dari rancangan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan kita masing-masing setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi yang jelas firman Tuhan adalah kuasa Tuhan. Dia sanggup menyelamatkan. It doesn't matter how bad we are. Tidak jadi masalah. Karena kematian Kristus di atas kayu salib lebih dari cukup untuk mengentas kita dari segala kejahatan, kebejatan, dan apa saja yang bisa kita katakan dalam hidup kita. Oleh sebab itulah dikatakan pada pagi hari ini, kita buka hati kita saudara. Biar Roh Kudus menjamah kita pada pagi hari ini, menyadarkan kita akan sebuah arti kehidupan yang sesungguhnya. Apa hidup ini? Coba bayangkan sejenak. Apakah arti hidup ini sesungguhnya? Apa yang kita cari juga semua akan sia-sia kalau kita tidak mendapatkan keselamatan kita. Oleh sebab itulah, salvation is the greatest thing that God has ever given to us. Keselamatan adalah karunia Allah yang terbesar dalam hidup kita. Mujizat yang terbesar dalam hidup kita yang pernah Allah berikan kepada kita. Dia ingin setiap kita mendapatkan keselamatan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah yang sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelum Dia hadir di dunia 2000 tahun yang lalu. Lebih dari 30 nabi sudah bernubuat tentang hal tersebut, dan semuanya digenapi dalam sekejap saja. Alkitab adalah satu buku yang luar biasa. Sebelum semuanya terjadi, semua sudah dituliskan di sana. Semua sudah digenapi. Yang belum digenapi adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita sedang menanti kedatangan yang kedua kali, di mana Dia akan jemput kita satu persatu, saudara. Itulah tempat di mana tidak ada tangis, tidak ada duka. Tempat yang telah disediakan bagi kita. Yesus katakan, lebih baik aku pergi, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, supaya aku bisa menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah ada, aku akan datang kembali untuk membawa kamu di mana aku berada, supaya kamu juga berada. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, tempat kita masih belum ada, masih dipersiapkan. Oleh sebab itulah, seperti Rasul Paulus katakan, kalau aku masih ada, kalau aku masih hidup, berarti bagiku harus bekerja lebih-lebih lagi dalam memberi buah, dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Thank you Father, thank you Lord, thank you Jesus. We can feel that your presence is here right now, Lord. Hamba bersyukur, berterima kasih pada pagi yang baik ini Tuhan. I ask Brother Eki to pray. Lord, thank you for everything that you've done, Lord. Thank you for your message, Lord. Thank you for giving us the opportunity, Lord Jesus, to learn about your word, Lord Jesus. Lord, I also pray, Lord Jesus, that we pray, Lord Jesus, that you'll bless and continue to use Pat Yonke, Lord Jesus. Bless him, Lord Jesus. Use him more and more, Lord, so that, Lord, he can shine, Lord Jesus, and spread your word, Lord Jesus.
Father God, we also pray, Father, right now, Lord Jesus, that the word that we just listened to, Lord Jesus, will be in our hearts, Father God, that we can use it, Lord Jesus, in our everyday lives, Father God. Thank you for everything that you've done, Father. And Father, as we're about to give our offering, Lord, I also pray, Lord Jesus, that you'll bless, Lord Jesus, those that can give, Lord Jesus, and those that can't give, Lord. Lord, you know our hearts, Lord Jesus, and Lord, continue to use us more and more, Father God. Thank you for everything that you've done, Lord. Once again, thank you for your word, Father God. Thank you for guiding us, Lord. Thank you for everything that you've done. In the name of Jesus Christ, we all pray. Amen. Amin. Silakan duduk, saudara. Sementara kita berikan persembahan, pengumuman mungkin. Minggu depan seperti biasa, Mas Ian, saudara, kalau mungkin. Masih apa itu English Service 8:45 dan Indonesian 10. Saya rasa cuma itu saja. Sementara kita masih dalam apa itu kondisi yang lockdown, saudara. Jadi kita masih apa adanya. Ya. Kita akan angkat lagu, kita akhiri dan Sing My Soul. Thank you for your offering. Sing my soul, my Savior God, to thee. Great thou art, how great thou art. Sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Terima kasih Tuhan, betapa besar, dahsyat dan luar biasanya Engkau, Sang Pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah pada pagi hari ini. Biarlah terus tuntunan Tuhan beserta dengan kami. Kami juga semakin berakar. Kami tetap continue to live in you, to walk with you, Lord Jesus. Kami terus dibangun di atas Engkau ya Tuhan. Dan biarlah 2021 kami bisa masuki bersama dengan Engkau. Tiada satu perkara yang mustahil bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semua rencanamu. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah meninggalkan tempat ini. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Engkau adalah biji-biji mata Tuhan. Ingat firman Tuhan, Allah katakan, apabila engkau tetap setia kepadaku, engkau tetap melakukan apa yang menjadi perintahku, maka ketahuilah kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, aku akan menyertaimu, aku akan melindungimu, dan aku akan memberkatimu. Itulah kata Tuhan, dan kita percaya bahwa firman itu juga berlaku bagi kita pada pagi hari ini. Sebab itu, marilah kita
pulang, bawalah bersamamu segala janji-janji daripada Allah Bapa, berkat-berkat damai sejahtera, kasih karunia, anugerah dan sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dari Allah Roh Kudus yang terus akan menghimpun kita, mempersatukan kita, mengajar dan menuntun kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita. Sebab itu pulanglah, diberkatilah dalam setiap kesehatanmu, diberkatilah dalam setiap rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, dan apa saja yang kau kerjakan saudara berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.